Halo, Bu Ivon. Halo Pak Ismail. Tambah cantik aja nih ya. Kita sudah nggak ketemu berapa tahun nih? 14 tahun nih Bu ya? 14 tahun ya. Wah, itu terus Ibu pergi ke Vietnam. Iya. Nah, kembali 8 tahun lagi. lah kurang lebih. Nah, saya dengar Ibu mempunyai gagasan game changer nih Bu. Bisa jelaskan nggak Bu? Kira-kira yang dimaksud game changer itu apa Bu? Sebenarnya game changer menurut saya itu adalah membalikkan keadaan Pak. Oke. Jadi sebenarnya kita nih berada di masa-masa yang sulit gitu. Kalau masa-masa yang sulit itu kita tidak menemukan ide-ide yang cemerlang, terus juga tidak bisa membalikkan keadaan, ya kita akan terseret makin dalam ya, makin dalam kesulitannya gitu. Betul. Jadi kita harus temuin hal-hal yang bisa mengangkat keadaan tersebut jadi lebih baik, itu aja sih. Ya, saya lihat banyak developer, terutama di bidang apartemen Bu ya, saat ini memang penuh tantangan nih Bu. Ya. Tapi saya dengar Permata Hijau Suite ini yang sudah memfokuskan kepada milenial menengah ke atas ya Bu, dan sukses ya. Itulah konsep yang Ibu jelaskan tadi ya. Coba bisa dijelaskan lebih detail Bu. Game changer sendiri itu diawali dengan ketika kami menemukan resep cara bayar anti-inflasi Pak. Anti-inflasi. Jadi kalau mau ditarik ke belakang sedikit, sebenarnya ini juga merupakan pengalaman pribadi Pak. Jadi mungkin saya pernah jadi milenialsnya zaman tahun 98-an. Ya, tahun 98, 99 itu kebanyakan yang seusia saya larinya ke profesional, bukan entrepreneur. Karena mereka profesional ya makan gaji. Biasanya susah untuk punya rumah di jantung kota gitu, karena harganya sudah sangat mahal. Sangat mahal. Jadi terpaksa kita minggir, ya ke arah Cibubur, ada yang ke Karawaci, ke BSD. Tapi kenyataannya saya sampai sekarang masih lakunya kerjanya di Jakarta. Jadi tetap masih ada waktu yang harus saya tempuh dari Cibubur ya saat ini ke Permata Hijau. Itu waktunya 2,5 jam. Seperti Bapak tahu kan, time is money. Betul. Ini semua sebenarnya yang mengenhance, membuat saya harus berpikir gimana caranya para millennials ini nggak usah tunggu mapan, tapi sudah bisa ambil unit yang besar. Karena justru gini Pak, kenyataannya anak-anak muda justru yang perlu unit besar. Karena dia akan berkeluarga, anggota keluarga nambah. Ketika uangnya pas-pasan, dia harus belinya ya mungkin cuma yang 1 bedroom. Ketika nambah anak, dia harus mapan dulu untuk beli rumah yang lebih besar. Tapi kenyataannya juga nggak kekejar juga karena inflasi selamanya lebih tinggi daripada kenaikan gaji. Betul. Nah, untuk itu tahun 2017 di Permata Hijau Suites kami luncurkan 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom, cicilannya sama. Oh, sama. Yes. Nah, maka dari itu millennials satu demi satu masuk, Pak. Tapi milenial yang kelas apa? Milenial kelas A. Milenial kelas A ini ternyata tahun-tahun segitu, tahun 2016-an, ternyata mereka kebanyakan baru pulang dari luar negeri. Dari luar negeri ini mungkin dari sekolahnya, terus mungkin ada yang sedang bekerja atau habis kontrak. Sebagian dari mereka ternyata bawa pasangan orang asing, Pak. Nah, dari situ cikal bakal dari PHS jadi punya klien yang expat. Sekarang positioning PHS adalah where the young expat lives. Dan saat ini nationalities-nya ada dari 13 negara. 13 negara yang tinggal di sini. Betul. Dan diaspora Indonesia, jadi diaspora Indonesia itu adalah ekspat Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri, datang dari 14 negara penempatan. Jadi kalau kita satukan, ya tinggal buka pintu, sekarang Permata Hijau Suites itu link ke 22 countries, Pak. Jadi
kalau saya simpulkan yang mengenai game changer tadi, bahwa kalau kita tidak bisa membalikan keadaan hari ini, maka kita akan tenggelam ya. Ya, nah, pasti. Tapi Ibu sebagai seorang pakar properti dan juga expertise di bidang brand development telah merubah nih PHS ini menjadi rumahnya para ekspatriat gitu ya. Ya. Sehingga kelasnya jadi naik gitu ya. Sehingga milenial kelas A ini dengan senang hati mereka mau cari tempat di PHS ini ya. Itu yang Ibu coba rubah ya. Ya. Sehingga saat ini orang-orang sulit ya Bu jualan apartemen, tapi Ibu tetap masih survive karena Ibu setelah menemukan satu metode yang cukup kreatif gitu Bu ya. Iya Pak. Jadi kesimpulannya dari game changer ini apa Bu? Jadi game changer ini PHS berhasil mematahkan judgement dunia bahwa millennials nggak suka properti. Gitu. Ternyata di PHS 53% itu kelas E. Millennials. Wah, luar biasa nih ya. Terima kasih nih Bu, waktunya nih Bu. Mudah-mudahan kita bisa mendapat pencerahan dari Ibu lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismet.